ada 2 kursi yang tersedia untuk Jokowi, yakni kalau nggak ketua Dewan Pertimbangan ya ketua umum. Bahlil menyatakan saat itu saya didukung oleh Pak Jokowi untuk maju. Ada 2 orang yang didukung Pak Jokowi LBP waktu itu, ketika itu, yaitu ya Luhut dan Bahlil. Memang menariknya memang pembuat narasi bahwa historical Jokowi dengan Golkar yang sudah sejak lama itu adalah kubu yang memang sengaja memasukkan atau memberi tempat Jokowi untuk di Golkar. Siapa itu? Siapa itu? Yakin mantap lah Golkar. Jangan 5 menteri bang. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan tegas menyebut jangan mau Golkar diatur orang lain. Kata Luhut, Golkar is Golkar, nobody can dictate. Golkar atau dengan kata lain, Golkar adalah Golkar. Tidak ada seorang pun yang bisa mendikte partai. Bapak Ibu sekalian, bahwa Golkar, kami sepakat tadi Pak Ical dan saya juga bicara dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, jangan diatur orang lain. Golkar yang itu mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur orang lain. Jika ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang lagi. Jangan ada yang Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Ketua Umum Golkar 2004-2009 Yusuf Kala menyebut aturan Partai Golkar terkait meritokrasi sudah membatasi syarat calon ketua umum. Soal isu Jokowi akan jadi ketua umum Golkar, Yusuf Kala menyebut peluang itu ada, namun Golkar harus mengubah ADART-nya dulu. Ini ada di ADART Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya, kalau pengurus lain boleh saja. Ya, kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak? Itu bisa lolos saja kan Pak? Ya, bisa. Dalam pasal 12 anggaran rumah tangga Partai Golkar, syarat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golkar diantaranya adalah pernah menjadi pengurus partai di tingkat manapun selama 1 periode penuh, didukung oleh minimal 30% pemegang hak suara, dan tercatat aktif sebagai anggota sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun yang jadi catatan, aturan ini bisa saja berubah dalam musyawarah nasional Partai Golkar. Munas Golkar rencananya digelar Desember tahun ini. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri memberi bocoran jika Jokowi ingin menjadi ketua umum, syarat minimal menjadi pengurus selama 5 tahun harus diubah. Mungkinkah Partai Golkar mengubah syarat ketua umum parpol demi Jokowi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Ridwan mengutip pernyataan Pak Abu Rizal Bakri, bisa saja ADART itu diubah kalau dari pengurus daerahnya setuju. Sejauh ini sudah ada suara belum dari pengurus daerah untuk mengubah ADART itu? Spesifik soal syarat ketua umum itu. Jadi begini ya, Golkar itu partai terbuka, jadi semua sudah bisa, tidak ada masalah. Saya sudah pernah berdiskusi juga dengan Mas Adi. Yang namanya Pak JK itu juga bukan 5 tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakri pun juga bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun. Nah tetapi mereka berdua ini adalah memiliki rekam jejak sejak Sekber Golkar, Golkar dan Partai Golkar. Golkar ini bukan dimulai tanggal 9 Maret 1999 pada saat dideklarasikan di Gelora Bung Karno pada tahun 1992 menjadi partai. Tapi tahun 71 dia menjadi Golkar dan 20 Oktober 64 dia Sekber Golkar. Jadi semua masyarakat, rakyat yang ikut di dalam proses ini itu sudah menjadi kader Golkar sejak lama, sejak Orde Baru sampai sekarang. Nah, Pak Jokowi ini adalah kader Golkar. Saya sudah menyampaikan sejatinya Pak Jokowi kader Golkar memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya karya siaga Gatra Praja. Jadi doktrin karya kekaryaan itu sudah dilaksanakan. Dan Pak Jokowi ini pengurus Asosiasi Mebel Indonesia di tahun 2002 mulai 97 dari Orde Baru, zaman Orde Baru. Nah, pada saat itu pengurus-pengurus organisasi pengusaha seperti saya ini, ketua umum di Jawa Timur adalah kader Golkar. Nah, itu jadi harus kita lihat di situ. Memang tidak letterless. Jadi apakah itu bisa? Sangat bisa. Oke. Ya. Kalau begitu Mas Adi, kalau Anda menangkapnya ini semacam memberi karpet merah buat Jokowi begitu untuk masuk ke Golkar dan langsung mendapatkan posisi sebagai ketua umum, atau ada pandangan lain? Kalau saya membaca statementnya Abu Rizal Bakri dan Bang Ridwan Hisyam ini sebenarnya bahwa ada peluang dari pihak outsider ya. Kalau yang dipersoalkan itu adalah
terkait dengan hal ihwal administratif seperti ADART dan kepengurusan. Karena keputusan puncak terkait dengan apakah seseorang itu bisa maju atau tidak di Golkar sebagai ketua umum, itu kan kuncinya di ADART yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di Munas. Ini yang menurut saya kan kabar baiknya. Artinya, jadi siapapun sebenarnya di luar Golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum. Tapi kan footnote-nya agak tebal menurut saya, yaitu harus mengubah ADART yang disetujui oleh seluruh daerah-daerah. Per hari ini, tak ada satupun misalnya pengurus-pengurus di daerah, terutama DPD tingkat 1 yang kemudian memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Pak Jokowi atau mengusulkan supaya ADART itu segera diubah ya untuk mengakomodasi isu-isu yang belakangan ini berkembang, terutama terkait dengan Pak Jokowi yang dikaitkan dengan ketua umum Golkar. Kan itu yang sebenarnya menjadi perdebatan ya. Nah, dari depan yang kedua, yang ingin saya katakan adalah ini tentu akan menjadi satu presiden yang menurut saya pertama dalam sejarah terutama di Golkar ya. Sekalipun misalnya disebut tadi bahwa Pak JK, Pak Ical ini bukan Golkar seperti yang dibayangkan orang ya. Awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa, pengurus biasa atau terafiliasi politik Golkar misalnya, tapi bisa menjadi ketua umum. Yang ingin saya katakan adalah apapun judulnya, per hari ini Jokowi itu masih kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden, 2 periode, wajah Pak Jokowi itu adalah wajah PDIP. Kalau the end of the day-nya di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya tak lagi jadi presiden kemudian Golkar, orang kemudian menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita. Karena memang ada sesuatu yang memang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi, tak lagi di PDIP, kemudian ada tempat berlindung namanya beringin. Kalau begitu ada kemungkinan orang luar untuk bisa bergabung jadi kader, punya peluang lah begitu untuk mendapatkan posisi pengurus, Pak Ridwan. Kalau di DPD sendiri melihat nama Pak Jokowi digadang-gadang jadi ketua umum, gimana suaranya? Kalau Pak Jokowi oke lah, ahlan wa sahlan katanya Mas Adi. Tapi kalau dari pengurus daerah sendiri mendengar nama Jokowi ini masuk ke Golkar, itu gimana responnya? Sangat senang, karena kemenangan tahun 2024 Partai Golkar ini adalah prestasi atau sumbangsi Pak Jokowi tidak kecil, cukup besar. Selain kader-kader ya yang jadi caleg, semua kader yang bergerak, Pak Ketua Umum juga, itu semua punya andil. Tapi menurut saya yang terbesar adalah Pak Jokowi memberikan situasi kondusif agar Golkar bisa berkembang. Ini kan Pak Jokowi itu sejak 2015 sudah Golkar, kabinetnya pun juga diberi nama kabinet Golkar, kabinet kerja. Kalau begitu tadi dengan penjelasan yang disampaikan Pak Ridwan tadi, Mas Adi, keuntungan secara politiknya apalagi nih yang didapatkan Golkar kalau terjadi Jokowi bergabung ke Golkar dan dapat posisi ketua umum? Ya sebenarnya kalau bicara tentang kekuatan politik Golkar, terutama di Pileg, adalah soal bagaimana anatomi kekuatan politik mereka ini terletak pada caleg dan mesin partai ya. Di 2019 yang lalu ketika Golkar tidak punya jagoan internal baik di Capres ataupun Copres, konversi suaranya di DPR itu kan masih bisa melampaui Gerindra, sekalipun selisihnya tidak jauh ya. Jadi sebenarnya kalau Golkar pada level Pileg ya tidak akan pernah terlempar dari 3 besar dan bahkan dalam banyak hal selalu menjadi runner up gitu ya. Tapi kalau bicara tentang Pilpres memang belum ada figur kunci dan ada belum figur sentral yang kemudian membuat Golkar ini belum keluar dalam tanda kutip ya dari kutukan politik tidak punya kader untuk bisa maju dalam konteks Pilpres. Nah pertanyaannya adalah kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar, untuk apa? Kalau bicara tentang Pileg ya saya kira Golkar sudah teruji dan sudah kuat. Tanpa Pak Jokowi pun sebenarnya 2019 Golkar itu runner up, kan kira-kira begitu. Apakah Pak Jokowi bisa lagi maju untuk Pilpres? Kan undang-undang sudah membatasi, haram hukumnya siapapun untuk maju untuk yang ketiga kalinya. Ini yang sepertinya sedang dikalkulasi betul. Apa faedahnya, apa untungnya kalau Pak Jokowi betul menjadi ketua umum Golkar? Bagi saya Pak Jokowi ini ya sudah bukan menjadi suatu hal yang penting setelah tak lagi menjadi presiden di 20 Oktober nanti. Ya kalau mau sebenarnya ada yang lebih realistis adalah Gibran Rakabuming Raka. Saat ini adalah kemungkinan jadi wapres, masih muda, napas politiknya cukup panjang. Dan sangat mungkin misalnya kalau karir politiknya moncer, punya nama besar dan menjadi magnet di kalangan anak muda. Tapi penegasan saya satu hal ya, Golkar ini apapun judulnya adalah partai besar. Bukan partai kecil yang begitu gampang memberikan karpet kuning kepada siapapun di negara ini. Bagi saya yang melihat politik dari jauh rasa-rasanya sulit gitu ya. Membayangkan Golkar itu kemudian dipimpin oleh orang misalnya yang selama ini tidak terindikasi bagian dari Golkar. Kalau partai yang kecil, ya saya kira mungkin ya agak gampang bisa dilihat, mungkin bisa dipilih oleh kader-kader eksternal yang bukan menjadi kader mereka. Per hari ini belum ada saya mendengar DPD 1 di Golkar itu yang tanya speak up secara lantang mengusulkan Pak Jokowi dan mengusulkan untuk mengubah ADART. Belum ada ke arah itu. Atas perspektif Mas Adi ini gimana meresponnya Pak Ridwan? Ya memang kalau sekarang yang punya suara mensuarakan itu istilahnya salah program dan atau ADART. Kalau saya ini adalah bukan posisi di Dewan Pimpinan Pusat, saya Dewan Pakarnya. Nah, nanti pada saatnya Desember barulah itu disuarakan. Toh kita juga belum melihat Pak Jokowi apakah bersedia apa tidak. Contoh yang paling gampang, keputusan Munas Golkar itu adalah calon presiden Golkar adalah Airlangga Hartarto. 5 menit terakhir berubah karena sudah waktunya diputuskan. Jadi bisa saja keputusan itu berubah pada saatnya. Jadi kalau sekarang belum saatnya. Tapi kalau peluang syarat aturan di ART yang masalah syarat ketua umum itu masih bisa berpeluang berubah atau enggak tuh? Ya sangat bisa, kan sudah ada 2 contoh saya kasih tahu. Pada saat Pak Abu Rizal Bakri adalah ketua Dewan Pembina Soksi, yaitu ormas pendiri Golkar. Nah Pak JK yaitu dari Sekber Golkar. Semua ada rekam jejaknya.
Nah, Pak Jokowi itu rekam jejaknya di Asosiasi Pengusaha yang namanya Aspindo. Nah, itulah saya sampaikan bahwa Pak Jokowi punya rekam jejak. Nah, ADRT-nya saja nanti disesuaikan kapan disesuaikan. Pada saatnya. Nah, saatnya kapan? Ya pada saat Munas. Munas itu. Kalau sekarang ya nanti diolah-olah nanti. Saya ini kan menyuarakan supaya masyarakat luas ini tahu, oh inilah Golkar ini partai terbuka. Saya kemarin pulang ke Jawa Timur, banyak kawan-kawan saya itu yang pindah-pindah partai, dulunya kader saya di Golkar, minta kembali semua. Ternyata Golkar yang paling bagus adalah Ketua, dia bilang gitu. Terakhir Mas Adi, singkat saja, apa catatan Anda dengan isu ini? Masih ditutup audionya Mas Adi, mohon maaf. Ada 4 hal saya kira ya. Pertama, kalau soal terkait dengan Jokowi jadi ketua umum Golkar, pertama tentu harus ada aspirasi dari DPD Golkar, khususnya DPD tingkat 1 untuk mengubah ADART yang saya sebut tadi, belum hilal yang mengarah ke situ. Yang kedua, kalau ADART-nya ini kemudian diubah, pertanyaannya adalah Pak Jokowi ini kan belum ya menyatakan statement ataupun gestur ketertarikannya untuk menjadi bagian dari Golkar. Nah, yang ketiga, kalau ada Munaslup atau Munas dipercepat sebelum bulan Oktober, rasa-rasanya kesempatan Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari Golkar, ketum misalnya, itu cukup terbuka. Karena kalau dilaksanakan sebelum Oktober, status Pak Jokowi masih presiden yang saya kira posisinya cukup powerful. Tapi kalau Munas itu on schedule dilaksanakan pada Desember sesuai dengan timeline yang sudah ada, rasa-rasanya agak sulit bagi Jokowi untuk menjadi dari Golkar, apalagi untuk posisi ketum. Saya hanya bisa menerowong sampai di situ. Nanti Bang Ridwan kita bisa memberikan